Halo, selamat pagi adik-adik. Kita mau mulai sekolah minggunya ya hari ini tanggal 30 Agustus 2020. Kita mau ibadah sama-sama, kita mau bersekutu sama-sama menyembah Tuhan kita Yesus Kristus. Ya adik-adik, kita mau nyanyi satu pujian sekolah minggu ya. Semuanya bisa bertepuk tangan ya di rumah menyanyi. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua, hati Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Cure sesiau, sewaman artu ta cantik. Tình ai thiên phụ thu bao sáng trình, hoa là si chu si sơ mình. Si sơ trình, chân mê phụ in, artu ai chu cha về phụ xin. Wo chu ming ling lo isa chi, isa yang chu ming. Ayo adik-adik, kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa ya. Ikuti contoh berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami bisa bersama-sama beribadah melalui online. Tuhan kiranya tolong kami supaya kami boleh memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan juga kami akan bersama nanti belajar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pimpin ibadah kami pada hari ini. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan yang juga kiranya menolong kalau adik-adik yang saat ini sedang online, Tuhan juga berikan kekuatan, kesehatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik yang kasih dalam Tuhan, kita mau nyanyikan satu pujian Pelangi Kristus ya. Kita mau sama-sama nyanyikan pujian ini, lagu tema kita ya, dengan pakai gerakan bersama-sama. Ku anak sekolah minggu, cinta firman Tuhan, ku percaya janjinya, dalam Kristus ada keselamatan. Ku anak sekolah minggu, ku suka firman Tuhan, ku percaya janjinya, hanya Yesus yang menyelamatkan. Buka firman-Nya, ku ingat janjinya. Ada busur di atas awan, itulah ada janji keselamatan. Ada busur di atas awan, itulah pelangi Kristus. Sekali lagi. Ku anak sekolah minggu, suka firman Tuhan, ku percaya janjinya, hanya Kristus ada keselamatan. Anak sekolah minggu, ku suka firman Tuhan, ku percaya janjinya, hanya Yesus yang menyelamatkan. Buka firman-Nya, ku ingat janjinya. Ada busur di atas awan, itu tanda janji keselamatan. Ada busur di atas awan, itulah pelangi Kristus. Ya adik-adik, ingat ya, ada tanda di langit sebagai
tanda cinta Tuhan sama kita. Nah, adik-adik yang kasih dalam Tuhan, hari ini itu kita mau cerita firman Tuhannya tentang buah Roh Kudus yang rasanya penguasaan diri. Nah, ada satu lagu adik-adik, kita bisa menguasai diri kita, bisa kita menang dari segala apapun kalau kita bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Yuk kita sama-sama nyanyikan pujian Ku menang, ku menang. Ku menang, ku menang. Ku menang, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia naik. Rohul Kudus turun. Sekali lagi. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia naik. Rohul Kudus turun. Nah, adik-adik, kalau ada godaan, ada cobaan, kita ndak bisa menang sendiri, kita perlu Tuhan Yesus ya. Karena adik-adik, musuh kita itu iblis seperti singa. Adik-adik pernah lihat singa ndak ya? Buas dan sedang mencari mangsa. Yuk kita nyanyikan. Iblis itu musuh kita, tapi Yesus juru selamat kita. Iblis itu musuh kita. Ia lari seperti singa. Ia bilang itu ini, ia cari sana sini. Iblis itu musuh kita. Yesus juru selamat kita. Yesus juru selamat kita. Dia mati di Golgota untuk tebus dosa kita. Yesus juru selamat kita. Ya, adik-adik ya, lagunya ya. Ini bukan lagu baru sih, lagu lama, tapi lagu ini ingetan kita supaya apa? Supaya kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan Yesus ya, karena Tuhan Yesus juru selamat kita. Yuk kita nyanyi lagi ya. Liriknya itu, iblis musuh kita, Yesus juru selamat kita. Iblis seperti ini. Iblis itu musuh kita. Ia lari seperti singa. Ia bilang itu ini, ia cari sana sini. Iblis itu musuh Yesus. Yesus juru selamat kita. Yesus juru selamat kita. Dia mati di Golgota untuk tebus dosa kita. Yesus juru selamat kita. Adik-adik yang kasih dalam Tuhan, kita mau dengar firman Tuhan, kita mau siapkan hati kita, karena tanpa firman Tuhan kita tidak bisa menang melawan godaan si iblis. Maka itu kita mau siapkan hati kita adik-adik. Hari ini cerita firman Tuhan akan disampaikan oleh Guru Injil Kim Yin. Nah, kita mau nyanyikan satu pujian, baca kitab suci, doa tiap. Tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh. Sekali lagi. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh.
adik-adik kita mau dengar cerita firman Tuhan. Persilakan untuk Guru Injil Kim Yin menyampaikan firman Tuhan. Hai adik-adik di rumah, ketemu lagi dengan Semu. Selamat pagi. Wah, udah kangen sekali loh. Semu gak ketemu sama kalian karena Semu kemarin sakit. Tapi hari ini Tuhan sudah sembuhkan Semu. Ada roti nih. Semu mau sarapan dulu ya. Kalian sudah sarapan belum di rumah? Kalau mudah-mudahan sih kalian sudah sarapan ya. Nah, Semu mau sarapan dulu. Ada roti, ada selai. Kalian suka nggak sih sama roti? Siapa yo yang suka? Kalau yang suka, sama dong sama Semu, suka sama roti. Sama coklat anget, enak deh. Nah, tapi sebelumnya Semu mau berdoa dulu. Kalau mau makan kita harus berdoa dulu. Ya, yuk kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih untuk makanan pagi ini. Tuhan berkatilah makanan ini menjadi kesehatan buat setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wah, apa itu? Semua. Ini roti, Devi. Wah, ini kayaknya enak ya Semu ya? Iya dong, bagus, ini ada coklat. bintang-bintangnya loh. Iya, itu coklat, ini roti dengan selai. Kamu mau? Mau. Ini. Loh, ini Semu aja. Terus? Loh, ini semua buat aku. Hah? Kamu buat kamu semua? Enggak pakai selai, ini pakai selai enak loh. Pakai selai. Pakai selai. Enak. Wah, makannya lahap banget nih, Devi. Enak banget. Enak ya? Enak sekali ya, Devi ya? Kok ambilnya banyak sekali? Ambilnya banyak sekali, Devi. Suka makan Nalsa. Terus? Kenapa? Devi kenapa? Kenyang. Kenyang ah. Terus? Nggak mau Maksudnya? habisin. Kalau mau ya. Aku udah kenyang dah. Makanya Devi, kalau makan itu harus ambil secukupnya. Jangan ambil banyak-banyak tapi terus nggak dihabisin. Itu namanya nggak bisa mengendalikan diri loh. Oh gitu ya? Iya. Semu boleh minum nggak? Oh iya, boleh Devi, silakan. Aduh, maaf ya, Semu lupa. Aduh, tapi kayak begini itu tuh nggak boleh. Kamu ngambil harus secukupnya. Kalau berlebihan, apalagi terus nggak dimakan, itu namanya Devi tidak mengendalikan diri. Itu tidak baik menurut firman Tuhan. Itu ya Semu ya? Iya. Jadi Devi salah. Iya. Jadi Devi nggak benar ya tadi ya? Iya, apalagi tadi nggak berdoa, langsung makan aja. Iya. Ya, nah adik-adik jangan tiru seperti Devi ya. Nah, Devi mau nggak dengerin Semu mau cerita tentang mengendalikan diri? Mau, Semu mau. Devi tahu mengendalikan diri itu apa? Apa itu Semu? Mengendalikan aja Devi nggak tahu. Nah, anak-anak di rumah
Kita mau ya dengerin hari ini dari 9 rasa buah Roh Kudus. Udah belajar kan? Nah, hari ini yang terakhir, rasa terakhir, yaitu penguasaan diri. Wah, penguasaan diri itu artinya mengendalikan diri. Seperti apa ya mengendalikan diri itu? Kita sama-sama dengarkan firman Tuhan ya. Devi juga, oke? Siap. Oke. Nah, adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan cerita Alkitab. Tadi kan semua udah bilang ya, hari ini kita akan belajar dari 9 rasa buah Roh Kudus. Dan rasa yang terakhir adalah penguasaan diri. Nah, tapi sebelumnya kita mau dengarkan dulu firman Tuhan. Ya, kita baca sama-sama ya. Adik-adik bisa baca di rumah dari Kejadian pasal 25 ayat 19 sampai 34. Dengarkan ya firman Tuhan. Yang sudah bisa baca, ayo buka Alkitabnya. Kejadian 25 ayat 19 sampai 34. Yang belum bisa baca, minta mama papa bacakan ya. Kejadian 25 ayat 19 sampai 34. Esau dan Yakub. Inilah riwayat keturunan Ishak anak Abraham. Abraham memperanakkan Ishak dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka anak Betuel orang Aram dari Padam Aram saudara perempuan Laban orang Aram itu diambilnya menjadi istrinya. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya, sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya dan ia berkata, "Jika demikian halnya mengapa aku hidup?" Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, "Dua bangsa ada dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda." Setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang di dalam kandungannya. Keluarlah yang pertama, warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu. Sebab itu ia dinamai Esau. Sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau. Sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang. Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Ishak sayang kepada Esau, sebab ia suka makan daging buruan. Tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Pada suatu kali, Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, "Berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah." Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Tetapi kata Yakub, "Jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu." Sahut Esau, "Sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu?" Kata Yakub, "Bersumpahlah dahulu kepadaku." Maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Nah, sudah dengar ya firman Tuhan yang dibacakan tadi? Nah, sekarang kita mau melihat apa sih maksudnya seorang yang bisa mengendalikan diri.
Tadi kita sudah dengar firman Tuhan. Hari ini kita belajar dari seorang yang bernama Esau. Dan mereka ada bukan hanya Esau, tapi juga Esau ini punya saudara kembar, namanya Yakub. Jadi kita mau belajar sesuatu. Apa sih pengendalian diri itu dari Esau dan Yakub? Nah, adik-adik di rumah, Esau dan Yakub ini mereka saudara kembar, anak dari seorang bapak yang bernama Bapak Ishak. Adik-adik ingat gak siapa ya Bapak Ishak ini? Nah, Bapak Ishak ini adalah anak dari Bapak Abraham. Ingat ya, waktu Bapak Abraham dengan Ibu Sarah yang tidak bisa punya anak lama sekali, akhirnya Tuhan kasih anak perjanjian, yaitu namanya Ishak. Nah, Tuhan berjanji lewat Abraham, nanti lewat Ishak akan menjadi bangsa yang besar dan juga akan mendapatkan berkat Tuhan. Wah, berkat Tuhan itu luar biasa loh adik-adik. Berkat Tuhan itu bukan cuma makanan. Berkat Tuhan itu bukan cuma pakaian atau harta segala macam. Tetapi berkat Tuhan itu adalah hidup kita yang dengan Tuhan itu dekat adik-adik. Adik-adik mau gak dapat berkat Tuhan seperti itu? Wah, hanya orang-orang pilihan loh. Artinya orang-orang yang percaya kepada Tuhan Israel. Dan sekarang kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita dapat berkat rohani, yaitu kita bisa menjadi milik Tuhan, dekat sama Tuhan. Dan kita akan masuk dalam kerajaan surga kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, inilah namanya berkat rohani. Nah, adik-adiknya apa yang terjadi nih? Nah, mereka ketika sudah mulai dari bayi, mereka lahir duluan tuh Esau, baru setelah itu Yakub. Setelah besar, mereka bertumbuh menjadi anak yang besar, tapi sifat mereka berbeda satu dengan yang lain. Kalau Esau, sukanya itu pergi berburu. Tahu nggak berburu itu apa? Nangkep binatang, nangkep hewan-hewan buas, pergi ke hutan. Wah, makanya tubuhnya tuh dia berbulu, badannya keker. Lalu Bapak Ishak tuh sayang banget sama Esau, karena dia itu seperti laki-laki yang kuat begitu. Tapi kalau Yakub beda. Yakub itu sukanya di rumah, sukanya melakukan pekerjaan menemani ibunya. Ibunya namanya Ribka. Dia senang di rumah, senang masak, senang bantu-bantu di rumah. Itulah Yakub. Jadi beda banget ya sifat mereka. Nah, jadi tiap hari nih Esau tuh pergi berburu. Kalau berburu itu capek gak sih? Wah, capek sekali. Haus, lapar, capek pasti. Nah, sementara Yakub di rumah, dia memasak, dan masakannya Yakub enak sekali. Nah, suatu hari adik-adik ya, Esau itu pulang dari berburu. Sebenarnya semua cerita. Sebenarnya berkat Tuhan itu dijanjikan oleh Tuhan akan diberikan kepada anak yang pertama, anak sulung. Ayo, siapa di sini anak sulung? Semua juga anak sulung. Nah, anak pertama itu memang sudah ada dalam perjanjian Tuhan. Nah, Esau adalah anak yang keberapa? Walaupun kembar, Esau duluan. Jadi Esau adalah anak yang pertama. Jadi sebenarnya berkat itu normalnya harusnya memang diberikan kepada Esau. Nah, tapi Yakub ini adalah seseorang yang pengen banget dapat berkat Tuhan. Dia pengen sekali dapat berkat Tuhan, walaupun dia ini adalah bukan anak sulung. Dia mengatakan bahwa dalam hatinya, berkat Tuhan itu pasti berkat yang baik. Dan dia pengen sekali mendapatkan itu.
Dia juga udah sering dengar berkat Tuhan itu luar biasa. Dia pengen dekat dengan Tuhan. Itu ada di dalam hatinya. Nah, tapi Esau yang seharusnya dapat berkat itu, dia kadang-kadang tidak sungguh-sungguh menginginkan berkat itu. Suatu hari ketika dia pulang dari berburu, dia sampai di rumah, lalu dia lihat, apa nih? Harum sekali, bau masakan. Wah, perutnya udah kerucuk. Wah, udah lapar dia, udah dari berburu capek. Lalu sampai ke dapur, dia lihat, ada bubur sup kacang merah. Kacang merah ini, adik-adik tahu nggak? Kacang merah di zaman itu, khususnya di Israel, beda dengan kacang merah sekarang. Kalau kacang merah di mereka itu adalah makanan yang bergizi, makanan yang mengenyangkan, makanan yang enak, yang biasa mereka harus makan. Seperti kita mungkin makan nasi ya, mereka itu makannya kacang merah ini istimewa buat mereka. Dan itu memang bergizi sekali. Dan biasanya kalau orang udah makan kacang merah, mereka akan kenyang dari kelaparan. Nah, lalu Esau dan nyiumnya aja udah nikmat. Lalu dia lihat tambah nikmat lagi. Lalu dia mulai pengen makan satu mangkuk sup kacang merah ini. Dan ada roti lagi. Seperti tadi Devi makan roti. Lalu setelah itu dia mulai pengen makan. Tiba-tiba Yakub bilang, tunggu dulu. Kamu mau makan? Kakak mau makan sup kacang merahnya? Iya, aku lapar sekali. Kasih dah satu mangkuk aja. Aku lapar banget loh adikku. Lalu Yakub mengerti nih. Yakub pinter. Pinternya ini tapi memang jangan ditiru juga ya, karena dia memakai tipuan. Tetapi Esau juga salah sih. Nanti Lausa semua kan kasih tahu salahnya di mana. Nah, waktu dia minta, Yakub bilang gini, oke, kalau kamu mau makan sup kacang merah buatanku yang lezat ini, boleh aku akan kasih, tapi kamu harus memberikan hak kesulunganmu, berkat Tuhanmu yang harus kamu dapat, kasih ke aku. Ayo kita tukeran. Mau sup kacang merah atau berkat Tuhan? Dia tanpa pikir-pikir loh. Esau langsung bilang, aku mau sup kacang merah karena aku lapar, perutku ini udah keroncongan. Aku gak mau berkat Tuhan, biar aja berkat Tuhan. Ngapain, yang penting daripada nanti kalau aku mati, kalau aku gak makan, lalu aku mati, aku gak dapat berkat Tuhan. Jadi aku mau makan aja. Ya udah, berkat Tuhannya aku kasih buat kamu. Bener nih, kata Yakub. Bener, yang penting aku dikasih makan. Aku pengen makan sup kacang merah. Akhirnya, bener, makanlah dengan lahapnya. Wah, Esau makan mengenyangkan perutnya. Tapi dia menukar dengan apa tadi? Berkat Tuhan. Berkat Tuhan yang seharusnya dapat menjadi miliknya, sekarang dia berikan kepada Yakub untuk jadi milik Yakub. Dan dia hanya pengen semangkuk kacang merah. Wah, ini namanya Esau tidak mengendalikan diri. Hanya karena makanan loh, dia rela melepaskan berkat Tuhan. Menurut adik-adik lebih penting mana coba? Berkat Tuhan atau semangkuk sup kacang merah? Lagi lapar nih. Wah, seringkali kita memang kayak Esau juga. Kita lebih mementingkan yang jasmani ya. Kita mementingkan makan supnya daripada berkat Tuhannya. Padahal berkat Tuhan itu jauh lebih penting.
Walaupun kita tidak punya apa-apa, tapi kalau punya Tuhan, Tuhan pasti akan memberikan apa yang kita perlukan. Tapi Esau demi laparnya, dia nggak mau ingat berkat Tuhan. Dia rela berikan berkat Tuhan itu kepada Yakub untuk mendapatkannya. Nah, itu yang namanya tidak dapat mengendalikan diri, adik-adik. Semu, Devi udah dengar. Tadi katanya Semu, Devi salah tadi. Gak benar, gak mengendalikan diri. Iya, jadi mirip Esau ya. Apalagi Devi gara-gara makanan Devi lupa berdoa. Iya, jadi jangan seperti Esau lagi ya, Iya. yang karena nggak mengendalikan dirinya, nggak mengendalikan keinginannya, akhirnya dia bisa menukar berkat Tuhan dengan hanya semangkuk kacang merah aja. Iya ya Semu ya, nggak boleh ya. Iya. Kayak gitu ya. Oh iya, aku jadi ingat sama cerita waktu Devi masih kecil. Waktu itu, ya sekarang sih masih kecil juga ya. Cuman waktu itu lebih kecil lagi. Devi Kenapa? Devi waktu itu suka banget sama makan permen. Permen tuh enak loh. Sampai sekarang Devi masih suka. Cuman gak banyak. Bisa mengendalikan diri dong, itu namanya. Pintar ya. Iya. Iya, waktu tuh Devi itu makan permen. Waktu itu orangnya tuh yang punya rumah tuh punya permen tuh banyak banget. Terus itu toplesnya tuh bisa ada 3-5 gitu. Banyak sekali permennya. Iya, terus Devi suka permen kan. Devi makanin semua. Devi makanin tuh terus makan terus. Karena Devi suka banget sama permen. Jadi Devi makanin semuanya. Terus apa yang terjadi? Gigi Devi sakit banget, terus Devi nangis. Sakit gitu semua. Begitu, jadi itu terjadi karena Tidak bisa mengendalikan diri. iya, boleh sih makan permen, pasti adik-adik di rumah juga suka permen, tapi ya 1 aja atau 2 paling banyak, gak boleh semuanya dimakan, itu namanya nggak mengendalikan diri, nanti jadinya sakit gigi kayak Devi, gak enak loh sakit gigi. Semu juga sih sekarang lagi belajar mengendalikan diri. Semu kan suka sambal, tapi terus Semu sakit terus gara-gara makan sambalnya banyak sekali, nggak mengendalikan diri juga. Akhirnya sekarang Semu berjanji udah mengendalikan diri, nggak mau lagi makan sambal banyak-banyak kayak gitu, karena nanti jadi sakit gitu. Terus misalnya nih ya, kalau lagi batuk batuk pilek ya, terus mama bilang nggak boleh makan es krim gitu, nanti kalau udah sembuh baru boleh gitu. Nah coba, terus kalau seandainya Devi begitu nih, terus ada es krim nih di depan Devi, ada orang yang lagi makan, enak sekali, ayo Devi gimana nih? Harusnya sih nggak boleh makan es krim. Iya, soalnya lagi batuk dan pilek. Jadi harus apa? Sabar ya, ingat dulu kesabaran ya, buah Roh Kudus juga sabar. Tunggu sampai udah nggak batuk lagi, udah nggak pilek lagi, baru boleh deh makan es krim. Iya. Tapi makan es krimnya juga nggak boleh banyak-banyak juga. Ya kalau kebanyakan juga jadi sakit. Jadi semuanya harus mengendalikan diri. Kalau kita mengendalikan diri, menguasai diri, kita akan bisa menjadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Karena ada buah Roh Kudus di dalam hidup kita. Ya, nah sekarang kita mau hafalan ya. Hafalan ya Devi ya. Yuk, hafalannya dari Amsal. Bacakan dulu ya.
ikuti. Devi ikutin Semu dan anak-anak, teman-teman di rumah juga ikutin Semu ya. Ikutin ya, mulai nanti baca Alkitabnya dulu ya. Amsal 25 Amsal 25 ayat 28. ayat 28. Ya, ikutin ya kata-katanya. Orang yang tak dapat mengendalikan diri Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Ya, sekarang kita pakai gerakan ya, ikutin ya di rumah juga, ikuti Devi juga. Amsal 25 ayat 28. Ya, sekali lagi ya, alamatnya lagi. Amsal 25 ayat 28. 8. Ya. Orang yang tidak dapat mengendalikan diri Orang yang tidak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. adalah seperti kota yang roboh temboknya. Yeay. Pintar Devi. Ayo sekali lagi, sama-sama yuk. 1, 2, 3. Amsal 25 ayat 28. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Yeay. Nah, artinya memang kalau roboh temboknya gampang kita diserang musuh. Gampang kita kalah jadi anak Tuhan. Iblis senang mengganggu kita kalau kita nggak bisa mengendalikan diri. Ya, jadi kita sekarang belajar ya semuanya ya. Kita belajar semua mengendalikan diri. Kita belajar mengendalikan diri juga gini. Tiba-tiba nih kakinya Devi keinjak nih. Apa yang Devi mau lakukan? Diam aja. Diam aja. Tapi kadang-kadang kan kita pengen marah ya. Udah pengen, tapi katanya nggak boleh, harus mengendalikan diri. Jadi nggak boleh langsung marah. Mungkin orang itu nggak sengaja ya, menginjak kakinya Devi nggak sengaja. Jadi Devi harus nggak apa-apa, memaafkan gitu. Itu namanya mengendalikan diri. Ya, sekarang kita berdoa yuk. Ya, kita berdoa ya di rumah ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami sudah belajar buah Roh Kudus, rasa mengendalikan diri. Tuhan tolonglah supaya kami semua menjadi anak-anak Tuhan yang baik, yang dapat menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Nah, sampai jumpa lagi di cerita yang berikutnya. Terima kasih Devi. Dadah. Dadah teman-teman. Terima kasih. Tuhan memberkati. Nah, adik-adik yang kasih dalam Tuhan, kita sudah belajar ya. Hari ini buah Roh Kudus, rasa penguasaan diri. Jadi ini hari yang terakhir 9 rasanya. Adik-adik kita sudah belajar 9 rasa dari buah Roh Kudus. Nah, adik-adik yang kasih dalam Tuhan, kita mau menguasai diri kita dengan pertolongan daripada Tuhan Yesus ya. Ada satu lagu katakan, hati-hati gunakan matamu, telingamu, tanganmu, kakimu, mulutmu, dan hatimu. Masih kita harus hati-hati menggunakannya karena Allah Bapa di surga melihat ke bawah, melihat anak-anaknya apakah hidupnya sungguh-sungguh di dalam Tuhan, menggunakan segala anggota tubuhnya untuk Tuhan. Yuk kita nyanyi pujian ini. Hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan matamu, ting tong. Hati-hati gunakan matamu, ting tong. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu, ting tong. Hati-hati gunakan telingamu, ngek ngok. Hati-hati gunakan telingamu, ngek ngok. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan telingamu, ngek ngok. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Kaki, hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan, dihentak ya. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati mulut, mulutmu, amin. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Hati-hati gunakan hatimu, dak dikduk. Hati-hati gunakan hatimu, dak dikduk. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan hatimu, seluruh tubuh. Hati-hati gunakan tubuhmu, ting tong, ngek ngok, amin, dak dikduk. Hati-hati gunakan tubuhmu, ting tong, ngek ngok, amin, dak dikduk. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tubuhmu, ting tong, ngek ngok, amin, dak dikduk. Nah, adik-adik lagunya panjang ya. Tapi waktu kita nyanyi kita ingat, hati-hati gunakan mata kita. Kenapa sih? Hati-hati gunakan mata kita. Kita harus melihat yang baik-baik, jangan melihat yang tidak baik. Hati-hati gunakan kaki kita. Kita harus menggunakan kaki kita untuk memberitakan Injil ya, mencari jiwa-jiwa yang belum kenal Tuhan. Hati-hati gunakan mulut kita. Siapa di sini yang sering berkata kasar, yang baik, yang kotor? Kita harus hati-hati gunakan mulut kita. Kita gunakan untuk apa? Amin, untuk memuji Tuhan. Nah, adik-adik yang kasih dalam Tuhan, jadi kita mau belajar menguasai diri. Nah, hari ini adik-adik kita sudah belajar buah Roh Kudus untuk kita bisa menguasai diri dengan pertolongan Tuhan. Adik-adik yang kasih dalam Tuhan, kita akan mengakhiri kebaktian kita. Kita doa dulu ya adik-adik ya, setelah itu kita nyanyi sekolah minggu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Tuhan menolong kami, untuk kami memuji Tuhan, untuk kami bersama-sama belajar firman Tuhan lewat online melalui handphone kami masing-masing ataupun melalui laptop kami. Kami bersyukur Tuhan yang menolong setiap kami. Dan saat ini kami akan mengakhiri ibadah kami bersama. Tuhan yang memberkati, baik untuk lose-lose, untuk anak-anak juga yang beribadah online pada hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.
Amin. Nah, adik-adik yang kasih dalam Tuhan, jangan lupa ya, jam 10 pagi kita ibadah online bersama-sama. Adik-adik bisa membuka channel YouTube-nya GPMBRI Pekalongan. Nah, adik-adik yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan akhiri bersama-sama kebaktian kita hari ini. Kita nyanyikan pujian Selesailah Sekolah Minggu. Selesai sekolah minggu, mari kita pulang. Bye bye, bye bye, Tuhan besertamu. Bye bye, bye bye, Tuhan besertamu. 这些小凡些。Selamat hari Minggu.